Ini sambil ngasih pertanyaan gak sih? Oh, Gak usah saya. kayaknya. Oke, oke, bisa mas. Soalnya kan kelompok kita sendiri. Oke, oke. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Saya Fahri Reza Dwi Putra dengan NIM 2251824101. Di sini saya dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai penggunaan drive DC untuk mengatur kecepatan dan posisi elevator. Yang mana ini penggunaan drive DC untuk mengatur kecepatan dan posisi elevator sangat penting dalam industri lift. Elevator atau lift adalah angkutan vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Komponen utama lift terdiri dari ruang mesin, ruang luncur, dan bobot imbang. Nah, untuk diagram rangkaian dan prinsip kerjanya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini ada gambaran diagram blok ya, teman-teman. Itu untuk sistem kendali posisi dan kendali kecepatan. Yang mana prinsip kerja dari diagram tersebut yaitu pengendalian posisi dan kecepatan lift menggunakan kendali PID, merupakan sistem kontrol yang dirancang untuk mengatur ketinggian dan kecepatan lift dengan tingkat presisi yang tinggi. Sistem ini memanfaatkan controller PID untuk mengurangi kesalahan, sehingga putaran motor dapat sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Ini bisa kalian lihat teman-teman untuk diagram bloknya ini closed loop ya teman-teman. Jadi nanti ada trigger dari sensor nah, untuk menghasilkan output yang diinginkan. Oke. Nah, pembahasan secara teoritik. Penggunaan drive DC untuk mengatur kecepatan dan posisi elevator didasarkan pada prinsip kerja motor DC yang dapat diatur kecepatannya dengan mengatur tegangan yang diberikan ke motor. Drive DC digunakan untuk mengatur tegangan yang diberikan ke motor DC sehingga kecepatan motor dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Pada aplikasi lift, drive DC digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi lift dengan presisi yang tinggi. Nah, ini ada controller PID. Nah, untuk controller PID digunakan untuk mengurangi kesalahan dan memastikan putaran motor sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Controller PWM digunakan untuk memutar motor DC sehingga lift mencapai kecepatan dan ketinggian yang diinginkan. Lift juga dilengkapi dengan sensor posisi dan load cell untuk mengukur posisi dan beban aktual pada lift. Sehingga informasi dari sensor posisi dan load cell digunakan sebagai umpan balik untuk kontrol PID atau PWM sehingga posisi dan kecepatan lift dapat diatur dengan presisi yang tinggi. Nah, jadi untuk informasi dari sensor posisi ini nanti di close loop ya teman-teman, umpan balik untuk kontrol PID. Sehingga kita bisa mengatur presisi ketinggian dan kecepatan lift. Nah, pengatur kecepatan dan posisi lift. Pengendalian kecepatan motor DC pada lift juga dapat dilakukan menggunakan kontrol PID berbasis Arduino untuk memastikan putaran motor sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Kemudian ada sistem pengaturan kecepatan. Nah, sistem pengaturan kecepatan motor pada lift memungkinkan lift bergerak dengan aman, halus, dan dapat diatur untuk memenuhi permintaan tertinggi dan terendah. Terus ada presisi pengaturan. Penggunaan drive DC dalam aplikasi ini memungkinkan pengaturan kecepatan dan posisi lift dengan presisi yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pergerakan dalam suatu gedung. Nah, tibalah pada kesimpulan terakhir, yaitu penggunaan drive DC untuk mengatur kecepatan dan posisi elevator merupakan aplikasi penting dalam industri lift. Pengaturan kecepatan dan posisi lift dapat dilakukan dengan menggunakan drive DC yang mengatur tegangan yang diberikan ke motor DC. Kontrol PID atau PWN digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi lift dengan presisi yang tinggi. Nah, ini untuk presentasi dari hasil kaji bahan saya. Ini bisa dilanjut untuk Mas David atau Mas Reza untuk mempresentasikan PPT mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Eh, pada malam hari ini
Saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi penerapan rangkaian DC drive motor pada industri. Yang pertama adalah pengertian dan penjelasan umumnya. Rangkaian DC drive motor. Pada motor DC, kecepatannya itu berbanding lurus dengan tegangan jangkar dan berbanding terbalik dengan arus medan. Dan juga arus jangkar itu sebanding dengan torsi motor. Oleh karena itu, dengan menambah atau mengurangi tegangan yang diberikan, kecepatan motor divariasikan. Namun dimungkinkan hingga tegangan pengenal, jika kecepatan lebih besar dari kecepatan dasar diperlukan, arus medan motor harus dikurangi dengan mengurangi arus medan. Flux pada motor berkurang. Motor listrik DC biasanya membutuhkan cakup daya DC yang bisa berasal dari sumber listrik DC ataupun sumber listrik AC yang sudah diubah menjadi DC. DC drive motor banyak digunakan di industri perakitan yang membutuhkan kecepatan operasi dan torsi yang tinggi. Bisa dibilang mesin atau alat yang kerjanya secara diskret atau secara on-off. Nah, ini salah satunya eh, pemanfaatan DC drive pada alat takometer di dunia industri itu misalnya banyak hal ya. Beberapa contoh penggunaan motor DC dalam kehidupan sehari-hari antara lain misalnya memutar impeller pompa, menggerakkan kompresor, mixer, bor listrik, kipas angin, kereta listrik, elevator, motor pada mesin yang digunakan pada tambang atau batu bara, dan mesin-mesin industri. Kalau di sini tuh biasanya tuh penggunaan tachometer. Kalau tachometer tuh biasanya alat untuk mengukur kecepatan suatu motor ya. Jadi kalau motornya itu lagi bergerak, ya, itu diukur dengan menggunakan alat tachometer ini. Jadi untuk mengukur kecepatan atau RPM-nya itu loh. Lalu DC drive-nya itu memiliki akurasi tinggi sehingga sering digunakan dalam aplikasi motor DC, terutama dalam mengukur kecepatan putaran suatu benda ini tadi ya. Misalnya eh, pada mesin-mesin di industri ya seperti ini tadi, misalnya kipas angin atau bor listrik itu kan juga ada motornya. Nah, itu kecepatannya bisa dihitung ya dengan menggunakan alat tachometer ini. Kemampuannya untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor membantu dalam menjaga ketegangan, kecepatan, dan kualitas produk yang diinginkan. Cara kerja DC drive motornya itu apabila tegangan diberikan motor listrik DC-nya lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya menjadi rusak. Kalau cara kerja DC drive ini secara umum ya, jadi belum secara cara kerja dari tachometer itu. Lalu untuk kesimpulannya itu pada penerapan motor DC itu biasanya difungsikan sebagai aktuator dalam sebuah sistem dengan sebuah penghubung atau lazimnya disebut driver. Dalam sebuah sistem driver yang lazim digunakan rangkaian hub bridge. Di sisi lain penggunaan hub bridge juga memiliki kekurangan seperti keluaran masih dalam bentuk PWM. Sinyal PWM jika digunakan untuk mengatur putaran motor DC dapat mengakibatkan perubahan torsi pada motor DC secara mendadak. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ini sebenarnya nggak apa-apa kan kalau di ini terus. Namanya diskusi. Diskusi ini nggak apa-apa. Heeh, di on kan. Bentar, punya aku masih tak rapiin dikit lagi. Pak, ini sebenarnya yang betul di mana? Yang Mohon maaf Pak, kamera saya error Pak. Jadi nggak bisa on cam. Nggak, soalnya ini kita dikasih cuman paling nggak 5 slide kan. Jadi iya untuk maksimal. presentasi 5 slide tuh terbilang cepet. Mm-mm. Di record
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aldi Wibowo dengan NIM 037 kelas F. Jadi saya akan memaparkan PowerPoint tentang penerapan rangkaian DC untuk pengatur motor DC di industri atau lapangan. Motor DC adalah bagian integral dari banyak aplikasi industri dan lapangan. Dalam presentasi ini akan menjelaskan penerapan rangkaian drive DC untuk pengatur motor DC. Diagram rangkaian pengatur DC drive dan prinsip kerjanya atau rangkaian closed loop. Diagram rangkaian pengatur DC drive. Rangkaian pengatur DC drive terdiri dari komponen penting seperti inverter, controller PID, controller PID, dan motor DC itu sendiri. Untuk prinsip kerjanya rangkaian closed loop yaitu rangkaian closed loop memungkinkan pengaturan presisi untuk motor DC dengan menggunakan umpan balik dari sensor yang terhubung ke controller. Untuk prinsip kerjanya, sensor mendeteksi kecepatan motor, yaitu sensor seperti encoder akan memberikan informasi mengenai kecepatan putaran motor DC. Kedua, controller membandingkan dengan set point. Controller membandingkan dengan kecepatan yang terdeteksi oleh sensor dengan set point yang diinginkan. Yang ketiga, controller mengatur tegangan dan arus. Berdasarkan perbandingan antara kecepatan aktual dan set point, controller mengatur tegangan dan arus yang masuk ke motor DC. Untuk pembahasan secara teoritik, pengatur kecepatan. Dalam rangkaian drive DC, mengatur kecepatan motor DC sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kontrol torsi motor. Rangkaian drive DC memungkinkan pengguna kontrol PID untuk mengatur torsi motor DC. Pengatur arah putaran motor. Rangkaian drive DC dapat membalikkan arah putaran motor DC dengan mudah melalui perubahan aliran arus. Aliran arus. Simpulannya, penerapan rangkaian DC pada pengatur motor DC di industri atau lapangan memberikan fleksibilitas kontrol presisi dan efisiensi yang diperlukan dalam berbagai aplikasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas banget PT gue anjir. Ini ternyata masih 15 menitan loh. Ini kan aku bagian lihat ada satu kan, 19. Ini masih Terus 19. mau gimana? Masih 15 menit mau gimana? Mau di Itu ya. beneran masih 15 menit. Apa Itu langsung kita bikin berapa? pertanyaan aja? Dua per orang. Jadi biar nambah gitu. Tapi jawabannya kasih tahu biar biar enak. Eh 25 sih, 25 menit hari-hari. Oh ya udah, berarti kurang 5 menit. 5 menit lagi. Oh, ya, sekarang 5 menit lagi. Nggak, Ale. Aku soalnya Iya. untuk pengguna pengantar tuh aku jelasin yaitu tentang yang ku bikin, makalah yang ku bikin. Hmm, juga bingung sih. Kalau aku sih
Nyarinya tuh yang ini kan tachometer tuh alat untuk mengukur kecepatan RPM gitu kan, kayak misalnya mesin atau alat ada motor yang muter gitu. Nah, terus tak cari yang close loop gitu loh. Close loop tuh biasanya ada feedbacknya gitu kan. Mana ya? Tuh. Kameraku rusak anjir. Hitam. Mm-mm. Kalian masih bingung nggak open loop, close loop nih maksudnya gimana? Nah, kalau close loop tuh pokoknya ada triggernya gitu. Mm-mm. Iya, iya. Itu di rangkaian tertutup kan. Iya, ini Bapak, misalnya contoh alat mengukur kecepatan RPM itu misalnya kayak gini, kamera. Nah, alatnya itu didekatin ke apa sih? Ke motornya yang berputar ini. Tuh, nanti ini dalam bentuk apa ya kalau tahu? Nah, itu sensornya potensiometer tuh. Mm-mm. Eh, ya bukan sih. Ini sambil di record Fit, apa gimana? Iya, sendiri kok. Ini tuh kayak bahas rangkaiannya tuh, maksudnya rangkaian eh, motor DC atau drive DC yang close loop gitu kan. Aku tuh masih nggak yakin dong, hanya aku tuh bener. Ini udah belum? Udah 19.50 sih, Mas. Jadi, kurang 1 menit. Oh, pokoknya kalau close loop tuh Hmm, ada umpan balik lah. nggak apa-apa saling diskusi aja nggak apa-apa sih. Biar ngelama-ngelamain waktu gitu. Ini udah berapa menit? 30 belum? Sudah sih semuanya. Cuman kalau mau lebih jaga-jaga ya biar kita nggak ngulang lagi itu. Apa? Ini mau di end nggak? Boleh, kalau udah 30 menit lebih nggak apa-apa sih. Aku tadi tuh lupa mulai jam berapa ya. Tapi ini tuh sudah selesai. Oke. Teman-teman, aku ingin eh, tadi itu ingin merevisi gitu ya. Ya untuk
PPT yang tadi itu ada sedikit revisi, itu ada perubahan. Eh, Kalau untuk PPT ini, judulnya itu aplikasi penerapan rangkaian DC drive motor pada industri. Lalu selanjutnya, nah untuk bagian pengantarnya itu ada perbedaan antara sistem open loop dengan closed loop, yaitu kalau misalnya open loop itu tindakan pengendaliannya tidak tergantung dari output sistem. Lalu kemudian tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan dalam sistem tersebut. Ya, contohnya mesin cuci, oven atau AC seperti dan lain-lainnya. Misalnya motor yang ada di mesin cuci atau motor yang ada di rangkaian misalnya di oven atau AC, ya ada baling-balingnya, itu tidak bisa memberikan koreksi seperti itu. Ketepatan hasilnya bergantung pada kalibrasi. Lalu kalau sistem open loop itu sederhana dan murah, lalu ada kurang akurat dan lebih stabil. Ini ciri-cirinya ya. Kalau closed loop itu ciri-cirinya tindakan pengendaliannya tergantung pada output sistemnya atau mulai feedback. Lalu mengatasi kelemahan sistem open loop karena dapat melakukan koreksi saat ada gangguan itu dan sistem terjadi. Ya, bisa melakukan koreksi. Lalu terdapat kemungkinan terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil. Lalu kelemahannya itu ada kompleks dan mahal karena komponennya lebih banyak. Contohnya ada pengaturan kecepatan motor, ada pendingin, pemanas ruangan. Lalu ada terdapat proses pengukuran. Kemudian variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan atau ada feedbacknya. Lalu pemanfaatan DC drive motor pada alat tachometer di dunia industri itu misalnya ya bisa dilihat eh, ini saya rangkaian ya DC drive itu menggunakan ada tachometernya. Ini DC motornya kayak gitu. Ya, ini DC motornya nih. Jadi DC drive lalu menggunakan op-amp. Prinsip kerjanya itu, jika ada input yang masuk, maka akan memberikan tegangan ke gain di mana rangkaian gain atau penguatan menggunakan penguat inverting. Pada rangkaian op-amp, penguat invertingnya itu atau nilai penguatan gainnya diatur berdasarkan nilai resistornya. Kemudian akan diteruskan ke DC motornya, yang mana tachometernya akan mengumpulkan data dari alat yang diukur itu. Kemudian nilai feedback didapatkan dari sensor RPM yang ada di alat pengetesan. Sensor ini kemudian membaca putaran daripada output rotating shaft motor DC menjadi besaran dalam level tegangan. Dengan menambahkan piringan encoder pada motor DC serta sensor encoder, maka putaran dari shaft motor akan direpresentasikan dalam bentuk nilai pulsa. Lalu kemudian tachometernya juga akan memberikan feedback atau umpan balik ke sistem. Apabila terjadi kesalahan, gangguan atau error akan memberikan koreksi. Ini ya, eh, ini tachometer DC-nya, terus ini kayak contoh pemanfaatan rangkaiannya. Ya. Ini ada tachometernya, ya ini ada DC motornya. Nah ini akan memberikan feedback, ya. Jadi ini contoh rangkaian sederhananya, ada op-amp-nya gitu. Ini closed loop ya, karena ada feedbacknya. Ini juga nih ada feedbacknya karena bagian tachometernya memberikan feedback. Jadi bisa ada koreksi kayak gitu. Ada gain-nya, ya, untuk invertingnya ada op-amp-nya. Teruskan op-amp lalu DC motornya akan memutar lalu rotating shaft ini tadi yang mana akan jadi output itu tadi. Lalu pembahasan secara teoritis, misalnya gangguan eksternal apapun pada sistem kontrol motor closed loop seperti peningkatan beban motor akan menimbulkan perbedaan dalam kecepatan motor aktual dan titik sentral masukan potensiometer. Perbedaan ini akan menghasilkan sinyal kesalahan yang secara otomatis akan direspon oleh pengontrol untuk menyesuaikan kecepatan motor. Kemudian pengontrol bekerja untuk meminimalkan sinyal kesalahan dengan kesalahan nol menunjukkan bahwa kecepatan sebenarnya itu sama dengan set point.
Secara elektronik, hal ini dapat diimplementasikan rangkaian kontrol motor umpan balik tachometer loop tertutup sederhana menggunakan penguat operasional OM untuk mengontrol seperti yang telah ditunjukkan. Jika kita menghubungkan transducer mengukur kecepatan seperti tachometer ke poros motor DC, kita dapat mendeteksi kecepatannya dan mengirimkan sinyal sebanding dengan kecepatan motor kembali ke amplifier. Tachometer dikenal juga sebagai tacho generator. Generator merupakan sebuah generator DC magnet permanen yang dapat memberikan tegangan keluaran DC yang sebanding dengan kecepatan motor. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penggunaan serta pemanfaatan drive DC motor juga bisa ditemukan pada alat-alat pengukur di industri, misalnya tachometer. Untuk tugas pembuatan maka ini hanya menjelaskan contoh rangkaian pengaturan uh, ya ini sebenarnya menggunakan kata-katanya sama ya. Ini sebenarnya PPT gitu. Pembuatan PPT ini hanya bisa contoh rangkaian pengaturan motor DC drive pada alat di industri maupun lapangan. Jadi kita harus perlu lebih banyak mengetahui serta mengenal alat-alat apa saja di sekitar kita maupun di industri yang menggunakan DC drive, baik dengan cara kerja sistem load terbuka maupun tertutup. Demikian presentasi saya. Terima kasih.